Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini aku akan sharing ke kalian tentang pemanasan global. Nah, kenapa sih kita harus ngebahas tentang pemanasan global? Jawabannya cuma satu, karena kita sebagai manusia mempunyai tanggung jawab untuk melindungi bumi tempat kita tinggal. Dan kehidupan kita di bumi ini menghasilkan yang namanya emisi karbon. Emisi karbon ini merusak lapisan ozon yang ada di bumi. Rusaknya lapisan ozon yang ada di bumi menyebabkan pemanasan global atau meningkatnya suhu atau temperatur bumi menjadi semakin panas. Intinya, pemanasan global dan perubahan iklim itu saling berkaitan, sehingga penting untuk kita tahu apa saja dampak buruk yang disebabkan oleh perubahan iklim dan pemanasan global. Karena semua negara yang ada di belahan dunia akan merasakan dampak buruknya jika kita tidak segera mengambil tindakan. Di sini aku akan khusus membahas tentang satu negara, dan negara itu adalah Singapura. Kenapa aku pengen ngebahas tentang Singapura? Selain menjadi tetangga negara Indonesia, menurut aku Singapura itu adalah suatu negara yang sangat peduli tentang perubahan iklim, mau pemerintahnya dan juga masyarakatnya. Dan aku rasa itu adalah suatu contoh yang baik untuk kita di Indonesia. Selain itu, penting juga kita sebagai warga negara Indonesia untuk tahu dampak perubahan iklim di negara kita dan juga negara-negara di sekitar kita. Jadi, pada video ini aku akan ngejelasin apa saja dampak-dampak perubahan iklim yang harus dihadapi oleh Singapura. Dan pada akhir video aku juga akan ngejelasin tentang apa saja aksi atau rencana-rencana pemerintahan Singapura yang akan mereka lakukan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim tersebut. Jadi kalau kalian penasaran, stay tune! Singapura adalah negara pulau dengan luas 728,6 km persegi yang terletak di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Berpisahkan dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau-nya Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Singapura adalah rumah dari 5,45 juta jiwa penduduknya yang berasal dari berbagai macam latar belakang. Orang Tionghoa, Melayu, India, Arab, berbagai keturunan Asia dan Kaukasoid hidup bersama di Singapura. Singapura adalah negara yang cukup maju dibandingkan negara lain di Asia Tenggara, mulai dari segi pembangunan, ekonomi, sosial, dan budaya. Tapi, apakah dengan kemajuan tersebut membuat Singapura aman dari resiko perubahan iklim? Oh, tentu saja tidak. Perubahan iklim adalah masalah global yang akan menimpa semua negara di dunia. Dampaknya akan kita rasakan bersama jika kita tidak mengambil aksi bersama pula. Nah, di sini aku akan ngebahas beberapa dari pengaruh perubahan iklim yang terjadi di Singapura. Apa saja mereka? Yuk simak bersama. Map yang kalian lihat ini menunjukkan potongan besar dari Pulau Singapura yang paling berpotensi untuk tenggelam karena banjir, membuat Singapura berpotensi menjadi tempat yang tidak aman dan tidak layak huni di tahun 2100. Yap, 78 tahun yang akan datang dan mungkin lebih cepat. Wilayah paling berpotensi seperti bagian pesisir, Changi, dan Pulau Jurong. Di daerah pedalaman seperti Geylang dan Katong pun beresiko untuk menjadi daerah yang akan tergenang banjir. Daerah beresiko ini meluas hingga Bishan dan Toa Payoh. Mengapa? Karena posisi mereka yang berada kurang dari 5 meter di atas permukaan laut. Dan permukaan laut semakin naik. Terus, kalau misalnya masih terjadi di 78 tahun yang akan datang, apakah Singapura harus khawatir? Apa sih yang membuat Singapura begitu rentan terhadap bahaya kenaikan air laut? Nah, untuk tahu jawabannya, kalian harus tahu dulu guys tentang proses kenaikan air laut. Nah, kenaikan air laut diketahui terjadi karena dua proses. Proses yang pertama adalah proses massa. Ketika suhu bumi semakin meningkat, air laut akan menyerap panas dari bumi dan membuat molekul air laut semakin membesar. Ketika molekul air laut semakin membesar, pastinya akan membuat air laut mengambil tempat yang lebih banyak dan akan menghasilkan kenaikan permukaan air laut. Proses yang kedua dinamakan proses massa. Ketika suhu bumi semakin naik atau semakin panas, seluruh es yang ada di bumi, yang ada di kedua kutub bumi di Greenland dan di Antartika, itu akan mencair. Dan ketika es mencair akan menyebabkan
naiknya permukaan air laut. Mencairnya seluruh es di Greenland saja berpotensi untuk menyebabkan kenaikan permukaan air laut sebesar 6 meter. Itu baru di Greenland. Dan untuk di Antartika, ketika es Antartika itu sudah habis karena meleleh, itu berpotensi untuk menyebabkan kenaikan permukaan air laut sebesar 65 meter. Kalian udah siap tenggelam belum? Tapi nggak cuma itu, kalian harus tahu bahwa negara tropis memang sangat rentan untuk naik permukaan air lautnya. Kenapa? Karena posisi mereka yang tepat berada di ekuator atau garis khatulistiwa. Ketika es di kutub mencair, airnya itu akan ditarik oleh gaya gravitasi menuju ke ekuator atau menuju ke garis khatulistiwa, di mana negara-negara Asia atau negara-negara seperti Indonesia atau Singapura berada. Jadi memang negara-negara tropis itu sangat rentan untuk naik permukaan air lautnya karena perubahan iklim atau pemanasan global. Berbicara tentang perubahan iklim, kita dihadapkan dengan cuaca ekstrim. Musim hujan yang sangat deras dan juga musim kemarau yang sangat kering. Pada periode tahun 2000 hingga 2015, Singapura pernah melewati masa di mana mereka mengalami bencana banjir beberapa kali yang memakan kerugian ekonomi negara sebesar 32 juta dolar Singapura. Cuaca ekstrim di Singapura pun membuat kemungkinan untuk kenaikan air laut menjadi lebih tinggi. Naiknya temperatur bumi membuat kita semua rentan menghadapi kekeringan sumber air. Beberapa kota di Brazil dan di India telah mengalami masa kekeringan ini. Singapura sendiri adalah negara yang terbatas akan sumber air bersihnya. Kekeringan hanya akan mempersulit Singapura untuk mendapatkan air bersih. Mereka akan lebih sulit untuk mengimpor air dari Malaysia dan juga tandon air mereka akan lebih kering di musim kemarau. Singapura memiliki 4 metode untuk mendapatkan air bersih. Mereka tidak hanya mengimpor air dari Malaysia, tetapi mereka juga mempunyai tandon air mereka sendiri. Singapura juga mempunyai teknologi untuk mendesalinasi air laut, dan mereka mempunyai new water di mana mereka mendaur ulang air yang telah mereka gunakan untuk bisa digunakan kembali. Tetapi masalahnya ada di teknologi yang mereka miliki. Teknologi yang dipunyai oleh Singapura untuk mendesalinasi air dan juga mendaur ulang air itu membutuhkan energi yang cukup besar untuk dioperasikan. Tidak hanya menyerap panas, tetapi laut kita juga ternyata menyerap karbon dioksida yang dihasilkan dari udara di daratan. Terperangkapnya karbon dioksida di dalam air laut akan menyebabkan kadar pH air laut semakin asam. Ini yang disebut oleh ocean acidification. Semakin asam air laut kita, semakin terancam keberlangsungan hidup terumbu karang yang ada di laut. Jika terumbu karang mati, maka ikan kecil akan kehilangan habitat mereka atau tempat mereka tinggal, sehingga mereka akan sulit untuk bertahan hidup. Dan jika ikan-ikan kecil mati, maka ikan-ikan besar tidak akan mendapatkan makanan mereka karena mereka mengkonsumsi ikan-ikan kecil tersebut, sehingga akan merusak ekosistem dan juga rantai makanan yang ada di laut. Ketika ikan-ikan besar tidak mempunyai makanan, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Dan ikan-ikan besar ini adalah ikan-ikan yang akan berakhir di meja makan kita saat kita makan malam. Kalian bisa bayangin tidak kalau kalian tidak bisa lagi mengonsumsi hidangan seafood favorit kalian? Menghilangnya garis pantai, cuaca ekstrim penyebab banjir, pakan ikan yang mati, kekurangan air bersih hanya ujung dari puncak es. Tantangan yang lebih berat akan datang jika Singapura tidak segera mengambil tindakan. Lantas, seperti apa rencana dari pemerintahan Singapura untuk mengcounter tantangan yang disebabkan perubahan iklim ini? Nah, karena sekarang kalian udah tahu apa saja masalah-masalah yang harus dihadapi oleh Singapura yang disebabkan oleh pemanasan global dan perubahan iklim, sekarang aku akan share ke kalian tentang apa saja rancangan kebijakan-kebijakan dan juga aksi yang akan diambil oleh pemerintahan Singapura untuk mengcounter masalah-masalah tersebut. Jadi pemerintahan Singapura memang sangat mendorong negaranya untuk menjadi pioneers atau pemimpin yang bisa menunjukkan solusi agar semua negara-negara di dunia ini bisa menjadi negara yang sustainable dan juga lebih hemat energi dan mengurangi emisi karbon mereka.
Di bawah Sustainable Development Goals Agenda 2030 oleh PBB, Singapura telah berkomitmen untuk mewujudkan rancangan yang telah mereka ciptakan yang mereka sebut sebagai Green Plan. Nah, Green Plan ini berlandaskan 5 pilar yang menyentuh semua aspek kehidupan. Dari Green Plan 2030-nya Singapura, kita bisa melihat poin-poin penting yang telah dicanangkan oleh pemerintahan Singapura dalam usaha membuat Singapura menjadi negara yang lebih hijau, zero waste, sustainable, lebih dingin, lebih hemat energi, dan juga mengurangi kadar karbon emisi mereka. Beberapa poin menarik yang ada di Green Plan 2030 adalah rencana pemerintahan Singapura untuk menanam 1 juta pohon yang mereka perkirakan akan menyita 78.000 ton CO2. Mereka harap dengan menghijaukan kota di Singapura akan mendorong terciptanya biodiversity karena akan hadir lebih banyak spesies flora dan fauna yang bisa hidup di tengah kota. Pemerintah Singapura juga akan berinvestasi besar-besaran ke pengembangan sumber air dengan tujuan untuk mencari cara bagaimana agar dapat mengurangi energi listrik yang diperlukan untuk memproduksi air desalinasi. Semua tandon air di Singapura juga telah dipasangkan panel surya dan semuanya telah beroperasi dengan tenaga surya. Pemerintah akan menciptakan Enterprise Sustainability Program untuk membantu UKM agar UKM di Singapura itu bisa berkembang secara sustainable dan merangkul nilai-nilai sustainability ke dalam bisnis mereka. Pada tahun 2030, semua kendaraan yang baru diregistrasi harus bertenaga listrik. Dan yang paling menarik adalah mereka akan membangun pertahanan fisik untuk melindungi daerah pesisir mereka seperti di Pantai Timur, Lim Chu Kang, Sungai Kadut, dan Pulau Jurong agar terhindar dari resiko naiknya permukaan air laut. Dalam upaya untuk mendinginkan Singapura, pemerintah akan menghijaukan bangunan-bangunan yang ada di Singapura. Pemerintah juga akan mewajibkan bangunan-bangunan untuk menggunakan cat dinding yang berwarna dingin. Di luar dari Green Plan tersebut, pemerintah Singapura telah menghabiskan 1,2 miliar dolar Singapura sejak 2008 untuk memperbaiki infrastruktur drainasenya. Dan tahun ini mereka akan menghabiskan 400 juta dolar lagi untuk pemeliharaan dan perbaikan drain. Sekarang kalian sudah tahu kan seperti apa masalah-masalah yang harus dihadapi Singapura karena pemanasan global dan perubahan iklim, dan kalian juga sudah tahu kan apa saja rancangan pemerintahan mereka untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Walaupun Singapura adalah negara dengan banyak keterbatasan-keterbatasan geografis, tetapi mereka tidak takut untuk bermimpi besar. Mimpi mereka untuk menjadi Garden City, untuk menjadi negara pemimpin dalam inovasi untuk sustainability dan zero carbon emission, itu mereka lanjutkan hingga saat ini. Dan mereka menunjukkan komitmen mereka dengan aksi-aksi. Kita semua sudah tahu bahwa perubahan iklim adalah masalah global yang harus kita selesaikan bersama, secara kolektif. Ketidakpedulian suatu negara akan menjadi malapetaka bagi negara di sekitarnya. Sehingga perjuangan yang telah dilakukan oleh Singapura seharusnya menjadi dorongan bagi negara-negara tetangganya untuk memperlambat efek perubahan iklim yang semakin terakselerasi setiap harinya. Hingga saat ini, hanya bumilah planet yang dibuktikan mampu untuk menampung kehidupan manusia. Dan pada saat ini, bumi sedang sekarat. Sehingga kita harus mengambil aksi. Kita tidak punya pilihan lain. Kita tidak punya planet B, planet C. Kita hanya punya bumi. Jadi, ayo kita beraksi sama-sama untuk menyelamatkan bumi kita. Mungkin apa yang aku bilang terdengar klise buat kalian. Tidak menutup kemungkinan bakalan ada yang komen, gak sampai segitunya kok aku gak ngerasa sih, cuma kamu doang kali yang ngerasa gitu, lebay mah. Tetapi kalau kalian pelajari lebih dalam, perubahan iklim itu mempengaruhi segala aspek dari kehidupan kita loh. Tertulis dalam sebuah joint report oleh London School of Economics, Columbia University, dan juga Potsdam Institute, bahwa kita sebagai masyarakat terlalu menganggap remeh konsekuensi ekonomi serius yang dibawakan oleh perubahan iklim. Karena memang resiko-resiko yang dibawakan oleh perubahan iklim itu susah untuk diperhitungkan.
karena belum pernah kita alami dan belum pernah kita rasakan. Dan sudah seharusnya politisi dan juga para pengusaha untuk mengerti skala yang bisa dibawakan oleh resiko yang tanda kutip tidak nyata ini. Yeay, terima kasih kalian sudah sampai di akhir video. Aku harap kalian bisa mendapatkan suatu pembelajaran ataupun manfaat dari video ini. Dan aku harap video ini cukup menginspirasi kalian untuk melakukan sesuatu agar kita bisa mengubah nasib bumi kita ini. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!